Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang leverage dengan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud leverage, apa tujuan dan manfaat leverage, apa saja kelebihan dan kekurangan leverage, dan apa saja jenis-jenis leverage. Leverage adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi situasi orang lain sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar atau mengendalikan apa yang sedang dan akan terjadi. Di bidang keuangan, pengertian leverage adalah suatu teknik pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman atau utang daripada penambahan ekuitas baru dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman, seringkali beberapa kali lipat. Dalam forex dan pasar saham, arti leverage adalah penggunaan dana pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan potensi imbal hasil atau return dari sebuah investasi keuangan. Penggunaan leverage tersebut bisa menimbulkan beban serta risiko bagi perusahaan apalagi apabila keadaan perusahaan sedang memburuk. Di samping perusahaan itu akan membayar beban bunga yang semakin membesar, lalu kemungkinan perusahaan tersebut mendapat penalti dari pihak ketiga bisa saja terjadi. Tujuan dan manfaat leverage: yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang nomor tiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang terakhir, untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Sementara itu, manfaat leverage ratio adalah: yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal yang sendiri. Kelebihan leverage: yang pertama, untuk mengakses modal. Leverage secara finansial jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran dapat menjadi alat untuk meningkatkan jumlah modal uang yang bisa digunakan perusahaan. Yang kedua, alat untuk melakukan ekspansi bisnis. Mendapatkan pendanaan leverage bisa menjadi cara yang tepat untuk mencapai tujuan pertumbuhan bisnis yang spesifik dan berjangka pendek. Kekurangannya: yang pertama, yaitu kemungkinan resiko tinggi. Jika sebuah perusahaan mengambil terlalu banyak utang, maka risiko kerugian finansial juga semakin tinggi. Yang kedua, bisa sangat mahal dari segi biaya. Dengan menggunakan dana pinjaman atau leverage dan alat pembiayaan utang seperti obligasi berbunga tinggi untuk mengembangkan bisnis, mereka juga harus membayar bunga pada investor atau penyediaan dana. Jenis leverage: yang pertama, leverage operasi. Menurut Samsudin 2001-107, leverage operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operation cost untuk memperbesar
pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau EBIT. Leverage operasi timbul akibat adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap maka menggunakan leverage. Beban tetap operasional berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap, misalnya gaji karyawan. Sebaliknya, beban variabel operasional berasal dari biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage. Dapat dihitung dengan rumus berikut atau disingkat DOL. DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Yang kedua, jenis leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Financial leverage timbul karena adanya kewajiban finansial yang sifatnya tetap atau fixed financial charge yang harus dikeluarkan perusahaan. Kewajiban finansial harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Besar kecil leverage finansial dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage. DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. DFL dapat diperoleh dengan rumus berikut. DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. 3. Leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau DCL yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Combination leverage terjadi jika perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Contoh kasusnya seperti ketika seorang pemilik usaha harus membeli sebuah alat, bahan baku atau aset yang sangat dibutuhkan namun tidak memiliki cukup dana untuk membayar secara tunai. Mereka dapat menggunakan utang atau ekuitas untuk membayari pembelian tersebut. Saat si pemilik usaha memilih utang, maka mereka menggunakan leverage untuk membiayai pembelian yang dilakukan. Dilihat dari berbagai sisi, leverage bekerja sama seperti utang yang lain. Perusahaan meminjam sejumlah uang dengan kesepakatan membayarnya kembali, sama halnya seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. Utang akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Namun, jika leverage digunakan dengan benar dan tepat sasaran, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Leverage atau utang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk membayar cicilan tepat pada waktunya sehingga dapat membangun kredit rating yang positif dan meningkatkan kepercayaan kreditur lainnya untuk memberikan pinjaman dana kepada mereka. Para investor lebih suka mendanai perusahaan dengan cara utang pada tingkatan tertentu. Namun jika dirasa utang perusahaan terlalu besar, investor biasanya akan merasa ragu karena dapat meningkatkan risiko default perusahaan. Risiko leverage. Secara teoritis, leverage adalah strategi investasi bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi di kenyataannya, penggunaan leverage memang bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha. Namun bukan berarti hal yang sebaliknya tidak bisa terjadi. Leverage dapat meningkatkan keuntungan dan kerugian sekaligus. Demikian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.